ilmu tapi nggak dibagikan. Ntar dulu. Ilmu itu ada ilmu umum, ilmu khusus, ilmu khusus. Yang umum ya bagikan kepada umum. Tapi yang khusus, apalagi khusus, bil khusus, gak bisa diceritakan. Ada ahlinya yang bisa menerimanya. Makanya menyampaikan ilmu kepada yang bukan haknya, itu adalah suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang memerlukannya itu sudah suatu kezaliman. Semoga saya tidak melakukan kezaliman. Dan semoga yang hadir di sini dan yang mendengar di YouTube, semuanya adalah orang-orang yang berhak untuk mendengarkan ilmu khusus ini. Saya doakan ya, walaupun ada yang belum, saya doakan semoga kalian bisa naik gunung. Sampai sini ngerti? Oke, lanjut dulu ya. Jadi dari sini saya baru menyampaikan ternyata memang di beberapa kitab suci kata gunung ini menjadi simbolisasi dari puncaknya kesadaran. Oleh karena itu kita harus menapaki kesadaran demi kesadaran sampai di puncaknya kesadaran. Disitulah Nabi Muhammad berjumpa dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di puncak kesadaran. Selama ini kalau cerita sidratil muntaha, kalau diceritakan orang bohong, selalu sidratul muntaha itu ke sana. Makanya kan kata-kata mereka selalu kacau itu. Aku mau tergantung yang di atas. Di atas apa? Di atas pohon. Di atas langit lagi. Begitu ditanya tahu langit? Enggak tahu. Langit itu enggak ada. Yang ada ruang kosong antar planet. Yang langit dikatakan di Quran itu yang mana? Langit itu cerita puncak kesadaran. Kesadaranmu itu langit. Makanya ada lapis langit, ada 7 lapis langit. Saya pernah belajar apa itu kesadaran dari keyakinan agama lain. Pertama kesadaran materi, yang kedua kesadaran energi, yang ketiga kesadaran keseimbangan materi dan energi, yang keempat kesadaran kasih, yang kelima kesadaran murni, yang keenam itu adalah kesadaran tentang jati diri, yang ketujuh adalah kesadaran tentang pertemuan dengan Tuhan, dan puncaknya adalah puncak kesadaran. Makanya Bung Karno memproklamirkan negara ini 17 bulan 8. 17 itu adalah simbolisasi kunci untuk memerdekakan diri, dan 8 itu adalah lapisan kesadaran. Itu keren sekali. Jadi aneh ya kalau orang mengatakan dirinya sudah merdeka tapi nggak sadar-sadar. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Jadi kembali lagi pada gunung. Jadi sekarang kita sudah punya terminologi baru. Gunung yang dimaksud dalam kitab suci bukanlah gunung fisik yang ada di semesta ini. Makanya semua cerita tentang kiamat itu pasti cerita tentang gunung diperjalankan. Coba lihat di kitab suci. Kalau ada cerita kiamat pasti cerita tentang gunung diperjalankan. Dan kiamat bukan hancurnya alam semesta ini. Karena Tuhan bukan maha penghancur. Tuhan adalah maha pencipta. Yang bikin hancur alam semesta bukan Tuhan. Yang bikin hancurnya alam semesta adalah perilaku manusia. Manusia yang bodoh, yang tidak bisa menjaga keseimbangan semesta. Makanya saya tegaskan kemarin dalam kajian saya di hari Minggu, ya, yang judulnya Surat Kuasa Tuhan dan Tanda Tangan Tuhan. Saya cerita tentang khalifah. Khalifah bukan penguasa di bumi, tapi khalifah adalah penjaga di bumi. Kalau Anda khalifah, harusnya Anda menjaga bumi, jaga keseimbangan bumi, jaga hutan jangan dipangkas terus. Tanah-tanah kosong, tanamin tanaman supaya kadar oksigen di muka bumi ini selalu tersedia buat anak cucu kita. Karena pohon itu mengubah racun menjadi oksigen. Manusia penghasil racun, karena manusia itu lewat napas yang menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu kemudian diserap oleh pohon, disatukan dengan air, terjadi proses fotosintesa, muncullah karbohidrat. Dan hasil sampingnya adalah air dengan oksigen. Nah oksigen itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Itu namanya peristiwa fotosintesa. Pernah dengar itu? Dulu kan di SD kelas berapa itu belajar itu? Udah lupa kan? Iya. Makanya kalau saya tanya mahasiswa, apakah tentang ini masih ingat atau masih lupa? Iya, makanya pertanyaan begitu. Ya, suka ketawa mahasiswa. Karena pasti jawabannya masih lupa. Gak ada yang ingatnya. Nah itulah kalau belajar itu selalu saja di pikiran sadar, tidak ada proses pengulangan, sehingga hari ini hafal, besok habis ulangan udah lupa semua. Ada orang yang ditanya katanya lulusan perguruan tinggi, nggak ada yang ingat dia hasil sekolahnya, lucu sekali.
Itu penyakit manusia. Hese inget gancang poho. Itu. Ya. Ini kalau yang susah ingat, gampang lupa itu sebetulnya penyebabnya satu. Banyak dosa. Lanjut? Baik. Jadi gunung yang dimaksud itu adalah puncak kesadaran. Makanya dalam Al-Quran ada perintah untuk mendaki gunung. Dan mendaki gunung syaratnya kan cuma satu. Jangan terlalu banyak bawa bawaan. Makanya saat mendaki gunung secara spiritual kalian banyak bawaan. Masa lalu dibawa-bawa. Ya sudah, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, ngos-ngosan. Makanya ada yang tanya sama saya, ayah kenapa saya kalau naik gunung kok ngos-ngosan? Bawaannya terlalu banyak. Memori masa lalu dibawa-bawa terus. Lalu hidupnya di masa lalu terus. Kalau yang kau bawa itu adalah tentang ketakutan, pasti tentang masa depan. Kalau yang bawa itu adalah kesedihan, pasti tentang masa lalu. Ini yang menyebabkan kita susah naik gunung. Makanya nggak sampai di puncak. Repotnya belum sampai puncak mengatakan saya sudah lihat pemandangan. Itu yang berbahaya. Karena kalau ini gunung nih, ini gunung. Ada orang naik di sebelah sini, sudah bilang sudah di puncak. Ada orang naik di sebelah sini, dia sudah bilang di puncak. Ada orang naik sebelah sini, dia bilang sudah di puncak. Saya yakinkan apa yang dia lihat beda-beda. Disitulah perdebatan terjadi. Perdebatan kerap kali terjadi sama orang-orang yang belum selesai belajarnya. Naik gunung baru beberapa meter sudah bilang sampai puncak. Ya tentu saja ketika masih di bawah dia melihat di arah yang berbeda. Pemandangan yang dia lihat pasti beda. Tapi begitu sampai di puncak, pemandangan yang dilihat pasti sama. Makanya lewat jalan manapun, kalau sudah sampai di puncak pasti sama. Saya cerita dengan sahabat Hindu, saya cerita dengan sahabat Buddha, saya cerita dengan sahabat Islam, saya cerita dengan sahabat Tao, saya cerita dengan sahabat dari Pangestu, saya cerita dengan sahabat dari Sunda Wiwitan, sama. Yang sampai di puncak maksudnya. Nah ini masalahnya kalian tuh belum sampai di puncak tapi sudah ngobrol. Itu masalahnya. Makanya perbedaan tidak bisa dihindari lagi. Makanya puncak itu selalu pertemuan semua garis. Kalau semua garis bertemu pasti akan jadi titik. Di titik itulah kita akan bertemu. Makanya ketika kita syukuran selalu menghadirkan tumpeng. Nah tumpeng itu kan begitu kerucut, betul nggak? Tarik garis di sini, tarik garis sini, tarik. Semua garis dari semua arah akan bertemu. Pertemuan semua garis itu namanya titik. Di situ. Makanya kalian itu udah ulang tahun berapa kali, motong tumpeng berapa kali, gak ngerti-ngerti, tiup lilin udah berapa kali, gak ngerti juga. Pokoknya yang penting kalau sudah ada ulang tahun, ada tumpeng, gak ngerti. Makanya yang ulang tahun harus potong puncaknya. Apa maknanya? Kamu harus sampai di puncak itu. Ulang tahun dari tahun ke tahun gitu wae. Robahna. Iya, tiup lilin juga gak ngerti. Ya, pokoknya ketika ada orang lain tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup, tos we. Eta biaya sakutu mahal nggak sewa hotel, sewa itu, tiup, tos we. Dapat apa? Itu cahaya, yang namanya cahaya itu adalah terang, yang namanya terang itu datang dan pergi. Itu maknanya. Yang abadi di semesta ini adalah ini. Ini. Dah sampai situ aja. Kaharti heug teu kajeun. Nah, coba bahasa Indonesianya apa? Lanjut? Oke. Nah, menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki. Tapi keindahan bukan di bawah. Keindahan selalu di puncak. Oke? Jadi saat kita mendaki gunung, proses mendaki gunung itu harus dinikmati prosesnya. Jangan dilupakan prosesnya.
Jangan juga ingin cepat sampai di puncak, capek. Nikmati setiap langkahnya. Itu yang sering saya ajarkan. Makanya kalian pernah diajari oleh saya naik gunung secara fisik, kok tidak terasa capek. Kenapa? Karena saat naik gunung, tundukkan kepalamu, hanya melihat satu langkah di depanmu. Tahu-tahu sudah di puncak. Kan sudah mengalami, kan? Oke. Itu. Makanya ketika kalian sedang naik gunung secara hakikat, jangan pengen cepet-cepet di puncak. Tundukkan kepalamu. Nikmati setiap proses saat naik itu. Begitu sampai di puncak dihadiahi pemandangan yang indah, yes. Dan saat kita turun gunung, memang harus turun. Jangan di gunung terus. Harus turun. Nabi Muhammad juga tidak di Jabal Nur terus, tidak di Gua Hira terus. Cukup 15 tahun habis itu turun gunung. Makanya ilmu kan ada 4. Ada ilmu api, ada ilmu udara, ada ilmu air, ada ilmu bumi. Namanya ilmu tanah. Nah ilmu yang tertinggi namanya ilmu tanah. Udah saya jelaskan, waktu saya jelaskan Semar. Lihat aja sendiri di YouTube. Kalau saya ulang-ulang nanti ini gak kelar-kelar. Nah mendaki gunung itu sebuah tujuan memang. Tujuan kita sampai di puncak tertinggi. Seperti halnya kita menentukan tujuan hidup kita. Tapi yang akan sampai di puncak gunung hanya mereka yang bisa menundukkan kepalanya. Yang hitung terus, aduh luhur pisan. Aduh jauh kene. Berapa derajat ya? Makanya waktu ada acara naik gunung sama saya, yang nanya-nanya gitu, gak saya jawab. Udah dibilang sama saya tundukkan kepalamu, jangan ke atas. Jadi ngos-ngosan. Ada yang tanya, ayah masih jauh? Enggak saya jawab. Makanya saya baud aja. Enggak ngerti-ngerti. Terus nanya itu. Karena nanya itu jadi apa? Menunggu. Ingin cepat ke sana. Begitu pikiran ke masa depan, tidak ke sini saat ini sekarang. Lelah, itu hidupmu. Selalu pikir tentang hari esok. Tidak pernah hadir di sini saat lelah hidup kayak gitu. Isukan. Hidup mah saat ini di sini sekarang. Bereskeun we sapoe-sapoe. Pikiran isuk. Da isuk mah tergantung hari ini. Betul? Oke. Ini saya cerita filosofis loh. Awas ya harus nangkep. Jangan kemudian tangkapanmu seperti saya cerita naik gunung. Saya tidak sedang ngasih pelatihan naik gunung. Tapi saya sedang ngasih isyarat supaya kalian bisa menaiki gunungmu yang hakikat. Gimana caranya supaya gak ngos-ngosan? Puncak gunung adalah pertemuan semua jalan. Siapa yang sampai di puncak akan melihat pemandangan indah yang sama. Makanya agama di tangan orang-orang yang dalam pemahamannya. Agama apapun yang mengantarkan dia sampai di puncak akan mengantarkan pada pemandangan yang sama. Maka di puncak kita akan menemukan kebijaksanaan. Di puncak kita bisa menghargai perbedaan. Di puncak kita bisa menghargai yang namanya toleransi. Yang suka ribut merasa paling benar sendiri, itu karena masih di dasar can kamana-mana. Ya, oke. Kalau can kamana-mana kan gampang ya bahasa Indonesianya. Baik, saya akan menjelaskan Quran tentang mendaki. Nah, jadi tadi kan saya janjikan, apakah ada perintah mendaki di Quran? Ada. Ini saya sampaikan Quran surat Al-Balad. Tahu Balad? Nah, Balad itu kota. Ternyata kota itu diletakkan di puncak gunung. Itu diceritakan dalam Quran surat Atin, watin, wazaitun, waturisinin, wahadal balad al-amin. Di situ ada kota yang aman. Ternyata untuk menemukan kota yang aman syaratnya satu, harus naik gunung. Pusing-pusing, gak apa-apa ya. Makanya disitulah kita harus belajar mempraktekkan. Semua yang saya ceramahkan ini harus dipraktekkan. Dan prakteknya jangan ngarang sendiri, harus dibimbing oleh seorang guru. Makanya meniti ada dua, meniti ke dalam, meniti keluar. Meniti ke dalam, di situ perlu guru. Meniti keluar, lihat semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu adalah pesan semesta buatmu. Itu adalah guru-gurumu. Gitu. Mari kita lihat ayat ini, ya. Quran surat Al-Balad. Jadi Balad itu kota. Ya? Oke.
wa hadainahun najdain. Dan aku telah menunjukkan dua jalan loh padamu. Nah, hati-hati, Allah menunjukkan dua jalan, tapi Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mengambil jalan manapun. Apa dua jalan? Benar salah, baik buruk, itulah yang disebut dengan dualitas. Bahkan Nabi Musa saat diundang memasuki Al-Muqaddasi Tua, malah disuruh melepaskan kedua jalan itu. Jadi kalau kita masih benci ke sini, senang ke sini, kamu sudah salah. Dari dua jalan kamu memilih salah satunya. Harusnya kalau orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang benci kita terima, yang senang pada kita, kita terima. Terima mereka apa adanya di kesadaran mereka masing-masing. Disitulah namanya kesempurnaan. Nih, ini teman saya, ini bukan, gak cocok dengan saya. Masih gitu kalian? Masih gitu kelihatan wajahnya ya? Itu makanya bengep-bengep wajahnya. Iya. Orang baik sama dia, dia baik sama orang itu. Orang tidak baik sama dia, juga musuhan sama orang itu. Hidup apa kayak gitu? Nah, orang yang kayak gitu karena dia memilih salah satu dari dua jalan. Harusnya dua jalan, terima dua-duanya apa adanya. Orang baik diterima dengan cara baik, orang buruk diterima dengan cara baik. Itulah yang disebut dengan kepribadian Tuhan. Makanya Allah menerima semuanya. Di antara kebencian dan cinta, beliau mendirikan di tenda di tengah, namanya tenda kasih sayang. Di antara kematian dan kehidupan, beliau berdiri di tengah, namanya tenda keabadian. Di antara benar dan salah, beliau berdiri di tengah, namanya kebenaran. Gitu. Itu namanya tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Orang yang di level itu hidupnya tenang. Coba lihat orang di level itu, wajahnya tenang, adem, gak buru-buru. Gitu. Di sini udah banyak nih, udah banyak. Maksud saya banyak yang masih belum tenang. Wa hadainahu najdain, aku telah memberikan dua jalan. Tapi Allah tidak nyuruh memilih salah satunya. Fala aqtahamal aqabah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Ada dua jalan tetapi kita malah disuruh untuk mendaki, coba. Makanya kalau memahami kitab suci itu harus cermat. Jangan ngikutin orang-orang yang ceroboh. Ceroboh, udah ceramah. Yang diceramahkan ya kecerobohannya sendiri. Lalu mendidik orang-orang yang semakin ceroboh. Itu kan bahaya. Itu namanya menebarkan kegelapan. Ulangi, aku menunjukkan dua jalan. Lalu Allah bilang, fala aqtahamal aqabah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Lalu di Quran kan ada bahasa sastranya, wa ma adroka mal aqabah. Apa sih jalan mendaki itu? Ada pertanyaan itu. Fakur raqabah, bebaskan kamu dari perbudakan. Apa yang memperbudak kita selama ini? Yang memperbudak kita selama ini adalah dualitas. Yang memperbudak kita selama ini adalah dua jalan. Senang ke sini, tidak senang ke situ. Kan begitu. Peristiwa Kanjuruhan. Kan sebetulnya karena memilih salah satu, bukan? Ingin klubnya yang menang. Begitu klubnya kalah, ngamuk. Coba kalau nonton bola itu, ya posisikan sebagai penonton, bersikap objektif. Ini klub saya, ini klub yang lain. Siapapun yang mainnya cantik dan bagus, ya kasih apresiasi. Belajar coba cara nontonnya orang barat. Tepuk tangan mereka. Nih, saya kalau nonton bola suka mengamati. Ini pendukungnya Manchester United, ini pendukungnya Liverpool. Begitu ada orang yang bagus mainnya, siapapun dia dari klub manapun, mereka tepuk tangan, gak ada henti-hentinya. Itulah penonton yang sudah dewasa. Makanya nonton menjadi sesuatu yang luar biasa. Lihat di barat, tidak ada pagar setinggi di Indonesia. Di kita sudah tinggi 3 meter, masih dipanjat. Di sana itu nggak ada pemisahan antara pemain dengan lapangan, tapi tidak ada yang nyerbu pemain ke lapangan. Ini soal kedewasaan. Maaf ya terpaksa saya bicara data. Makanya saya kalau nonton bola nggak pernah saya berpihak ke A. Kenapa? Menyiksa. Kok mau eleh?
Jadi yang tadinya mau hiburan, jadi hilang momen hiburannya karena kita tidak mencoba jalan mendaki. Makanya itulah kenapa Allah, aku sudah pilih 2 jalan, aku sudah berikan 2 jalan, tapi Allah tidak bilang kamu ambil salah satu, tidak, terima dua-duanya. Nah, begitu kita mendaki, oh kita bisa menerima dua-duanya. Jadi mendaki itu artinya meningkatkan sudut pandang kita supaya kita cerdas. Makanya ada yang tanya sama saya, kalau Liga Premier katanya ya guru ya memihak kemana? Saya nonton saja. Makanya saya nggak pernah peduli ya siapa yang main dengan siapa, saya nonton aja main bola. Karena yang saya tonton bukan klub, main bola. Bagaimana itu bola itu ditendang, saya kasih apresiasi mereka yang bagus mainnya, kan begitu. Enak gak coba nonton gitu? Enak. Nah hidup itu seperti nonton bola, tetapi jangan berpihak. Nah kalian sudah punya klub sendiri, begitu eleh, mewek. Nah mewek apa sih bahasa Indonesianya? Nah aku telah belikan 2 jalan, tapi Allah menawarkan tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Apa jalan mendaki itu? Bebaskan kamu dari perbudakan. Artinya kita harus menerima justru kedua jalan itu. Itu namanya kesempurnaan. Contoh, pasangan hidup kita ada lebihnya ada kurangnya. Terima saja lebihnya. Kamu tidak mau terima kurangnya? Stroke. Iya. Ya kemarin sore-sore ada, mohon maaf, ada yang datang ke rumah saya. Masih sangat muda. Usianya di bawah saya. Seperti itu. Jalan juga udah repot bang. Penyakitnya komplikasi. Kenapa? Masalahnya sederhana. Karena hanya mau menerima suaminya seperti yang dia mau. Itu saja. Dan tidak bisa menerima suaminya apa adanya. Tuh, stroke kan? Jadi hebat Quran gak? Hebat gak Quran? Makanya kalau Allah mengatakan wahadainahu najdain, aku sudah pilih 2 jalan, lalu Allah menganjurkan milih 1 jalan, stroke ini dunia. Akan ada orang-orang yang rengkod. Nah, rengkod bahasa Indonesianya apa ya? Pusing-pusing sekalian nggak apa-apa. Oke lanjut. Oke, kalau sudah lanjut kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Yuk, semuanya nyanyi, keluarkan suaranya, ya. Lihat semua ke sana, ya. Lagunya adalah naik ke puncak gunung. Ya, keluarkan suaranya ya, yang keras, yang semangat. Kalian tuh wajahnya kenapa kurang dopamin, kurang nyanyi. Makanya wajah-wajahnya serem, ya. Karena selama ini belajar agama, ya kalau nggak surga ya neraka. Kalau nggak ditawar-tawari kehidupan yang menyenangkan, lalu ada ancaman yang luar biasa. Itu yang membuatkan kenapa kita sholat. Karena pengen surga takut neraka. Padahal sudah diajarkan oleh Rabi'ah Al-Dawiyah. Tuhan, jika aku ibadah kepadamu karena ingin surgamu, kasihlah surga itu pada yang menginginkannya. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku pada neraka itu, bengkakan hanya aku saja yang masuk. Hanya satu permintaanku Tuhan, jangan pernah kau tutupi agar aku selalu melihat kemuliaan wajah-Mu. Itu namanya sudah naik di puncak gunung tuh. Kalian mah baperan. Yuk makanya sekarang nyanyi semua ya, keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Bukan sambil tepuk tangan nyanyinya. Ayo irama yang bagus, ulangi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara.
kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oh, tepuk tangan. Jadi serasa di TK ya. Oke. Bedanya cuma satu. Kalau di TK tuh tepuk tangannya kompak. Kalau di sini tepuk tangannya amburadul. Makanya tidak akan bisa masuk surga kecuali mereka yang sudah menjadi anak kecil kembali. Makanya saya ajak kalian nyanyi lagu anak kecil supaya semua masuk surga. Ya. Apa pesan dari sini? Kalau kita sudah naik gunung, lihat kiri kanan. Makanya kiri kanan jangan dipilih, lihat saja. Kiri kanan kulihat saja. Lihat saja. Saksikan, amati. Orang yang benci sama kita, lihat saja. Orang yang baik sama kita, lihat saja. Terima mereka apa adanya. Ini lagu naik ke puncak gunung yang kalian lupakan sejak dulu. Gak paham. Makanya banyak pohon cemara. Cemara itu, ya Allah. Cemara itu dilambangkan untuk simbol dari kelahiran. Makanya pohon cemara banyak lampunya, simbol dari kelahiran, simbol dari manusia yang sudah sampai mencapai pencerahan. Makanya begitu kalian sudah bisa melihat kiri kanan apa adanya, kalian pohon cemaranya akan bercahaya. Itulah pentingnya naik ke puncak gunung. Ini lagu luar biasa kalau bagi saya. Walaupun saya nggak pernah TK, nggak ada di kampung saya TK, nggak ada. Ya, makanya saya nggak pernah nyanyi ini. Karena saya nggak pernah nyanyi, udah saya nyanyi aja sekarang. Karena saya nggak pernah TK, jadi saya nyanyinya sekarang. Kalau kalian nih pernah TK ya, hidup di kota, saya nggak ada kok. TK nggak ada. SD cuma satu-satunya. SMP pun baru berdiri coba. Makanya saya waktu SMP, saya jadi guru teman sebaya, ngajarkan aljabar, ngajarkan apa gitu. Ya dapat gaji ya, dapat beras 10 kilo setiap bulan dari kepala sekolah. Karena nggak ada guru, ya nggak ada guru. Nggak ada guru, jadi saya jadi guru untuk teman sebaya. SMP-nya baru berdiri, muridnya banyak. Makanya saya nggak pulang-pulang. Sering ditegur sama bapak, kamu tuh sekolah nggak pulang-pulang. Saya nggak pernah cerita kalau saya diangkat jadi guru. Nggak percaya bapak saya, gimana katanya? Ya, guru pakai celana pendek. Itu saya ngajarkan aljabar, ya itu. X kuadrat ditambah 2x, ya plus 4 sama 0, cari x1, x2 kan gitu. Pusing kan? Ya udah, kalian nggak lulus dulu aljabarnya. Jadi setelah kita nyanyi, itulah spiritual. Spiritual itu banyak kegembiraan, merasuk ke dalam jiwa, semangat. Itu spirit. Spiritual dari kata spiritus. Spiritus ada pemicu. Makanya kalau belajar dengan saya, nyanyi yes, joget yes. Kalau ada yang bilang nyanyi itu haram, kamu jangan ngomong. Berarti suara juga haram. Betul? Lu bukannya suara itu pita suara, bunyi kan? Itu belajar agama dangkal sekali. Nah, kita lihat dulu ayat ini. Tadi kan judulnya mendaki gunung, melihat semesta dalam diri, oke? Yuk, sekarang lihat saya. Coba kita baca ayat ini pelan-pelan. Bacanya pakai hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hebat gak Allah? Jadi Allah bilang kami akan memperlihatkan kepada mereka. Nah pertanyaannya, siapa mereka ini? Yo, siapa mereka? Siapa mereka? Yang mau mendaki gunung. Tidak semua. Yang mau mendaki gunung mereka di sini. Gak semua. Apakah yang tadi nyanyi naik-naik ke puncak gunung dapat? Belum tentu. Karena tadi baru nyanyi, prakteknya kan belum. Paham maksud saya? Awas jangan mentang-mentang alhamdulillah saya sudah melihat semesta dalam diri saya. Kenapa? Karena tadi sudah lulus lagu naik-naik ke puncak gunung. Belum, kalian baru nyanyi, enak aja. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami
di segala ufuk, wa fi anfusihim, dan pada dirimu sendiri. Duh, ayat ini menurut saya kurang keren gimana? Karena dia yang di luar, dia yang di dalam. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia kok. La ilaha illallah. Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Semuanya dia. Yang mana yang bukan dia? Makanya yang di luar dia, yang di dalam dia, yang mana yang bukan dia? Makanya Allah bilang, aku akan tunjukkan kebesaranku kepadamu di segala ufuk dan pada dirimu sendiri. Ini masalahnya, manusia ini sekarang melihat tetapi tidak memandang. Melihat tapi tidak memandang. Nih saya kasih tahu, kalau kalian melihat pohon yang masih hidup, itu ada energinya loh. Ada harismanya, ada wibawanya, ada cahaya di situ yang mengalir lembut dalam pohon itu. Kalian kalau lihat gunung, lihat gunung itu, ada energinya. Kalau kalian lihat sungai, ada energinya. Makanya tempo hari saya ajak kalian untuk meditasi sungai, merasakan energi sungai. Banyak yang nangis karena selama ini kalian lihat sungai, ya sudah lihat sungai saja. Makanya kata Nabi, siapa yang melihat semesta tetapi tidak melihat Tuhan di belakangnya, batallah penglihatannya. Jadi kalian tuh selama ini melihat tapi tidak memandang, makanya batal terus. Melihat keluar tidak lihat Tuhan, melihat ke dalam tidak lihat Tuhan. Melihat keluar cuma lihat ya kehidupan seperti ini, melihat ke dalam cuma lihat kegelapan saja. Itu yang terjadi pada kebanyakan manusia. Makanya killing time, hanya bunuh waktu, umurnya tidak berguna. Itulah orang-orang yang merugi. Tidak dapat pesan apapun dari semesta ini. Ayo kita lihat ayat ini. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri. Siapa mereka? Yang mau naik gunung, yang mau melepaskan dualitas. Mau? Kalau nggak mau ini keterlaluan. Lalu hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelas bagi mereka kebenaran. Jadi siapa yang menemukan kebenaran adalah mereka yang sudah bisa melihat kebesaran di segala ufuk dan pada dirinya sendiri. Oh, beruntung kalian yang sudah sampai di tingkat ini ya. Kalian itu ibaratnya itu ketiban rezeki agung. Makanya saya heran ya kalau orang sudah dikasih kunci untuk meniti ke dalam diri masih saja tidak mau melakukan. Dikasih yang sulit nggak mau, dikasih yang mudah juga menolak. Hayang kumaha hari si eta. Gak ngerti saya itu. Ya, itu. Nah lihat selanjutnya. Lalu ada pertanyaan dari Allah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini pertanyaan. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya Allah. Coba kita lihat napas kita. Napas diambil dari sini bukan? Masuk ke dalam, keluar ke sini. Kan sebenarnya napas ini penghubung saja antara yang di luar dengan yang di dalam. Makanya hati-hati dengan nafas. Luar biasa. Nah, setiap gunung, setiap puncak gunung dapat dijangkau kalau kita terus mendaki. Paham? Setiap puncak gunung dapat dijangkau kalau kita tekun mendaki. Apa yang terjadi? Baru sedikit ngos-ngosan turun. Capek cari guru baru. Sama. Kalau gurunya sama akan mengajarkan naik ke puncak gunung. Naik lagi ngos-ngosan. Capek turun lagi. Itu. Makanya banyak yang lama itu kelihatannya sudah belajar, sebetulnya dia belum kemana-mana. Makanya saya lihat dari cara jogetnya aja. Joget hareuras, tepuguh ya. Suku kenca ka mana, suku katuhu ka mana, musik ka mana, kelihatan. Itu artinya belum kemana-mana. Jadi kalau saya ngukur spiritual nggak usah olah napas kejauhan, kasih aja karaokean suruh joget. Kalau jogetnya nggak jelas, ya udah, berarti spiritualnya belum jelas.
Itu aja. Paham? Setiap puncak gunung dapat dijangkau oleh siapa? Yang tekun mendaki. Ya, namanya naik gunung ya. Kadang-kadang kepleset sedikit, betul? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jatuh 7 kali gak apa-apa. Yang penting bangkitnya 8 kali. Oke? 2. Panjatlah gunung agar kita bisa melihat dunia. Bukan agar dunia bisa melihat kita. Jadi siapapun yang tekun memanjat gunung, dia akan bisa melihat dunia. Karena apa? Dari puncak gunung, dunia ini kelihatan indah. Awas, bukan dunia harus melihat kita. Makanya orang yang memanjat gunung tidak pernah mau jadi populer, tidak pernah mau jadi siapa. Karena dia memang hobinya memanjat gunung, memanjat saja. Karena dia hanya ingin melihat dunia, bukan dunia yang ingin melihat dia. Awas, nangkep? Beda dengan orang yang manjat gunung seperti orang yang ingin jabatan. Semakin tinggi jabatan, dia semakin ingin dilihat orang, bukan melihat orang. Makanya beda ya kuasa Allah dengan kuasa manusia. Allah maha kuasa, semakin maha kuasa semakin dekat dengan yang dikuasainya. Beda manusia, semakin tinggi kekuasaannya makin jauh dari rakyatnya. Betul nggak? Untuk bertemu dengan, maaf ya, seorang pejabat daerah saja sulitnya setengah mati. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3, wah banyak ring. Dier, mending tepanggih. Iya. Betul? Di jalan pun pura-pura tuh wau. Saya mah. Iya. Nguing. Masa paling penting. Dia lupa. Semua orang di semesta ini sama pentingnya. Nih saya pernah ke kampus. Sampai di kampus, hujan besar sekali. Semua tempat parkir penuh. Yang ada itu tempat parkir para pejabat. Ada tulisannya. Sore-sore saya ke kampus. Saya parkir aja di situ. Daripada kehujanan. Kalau pejabat kan kehujanan. Nekat aja saya. Parkir di tempat pejabat. Saya bukan pejabat, orang biasa. Ditegur sama satpam. Gak saya dengar satpam. Saya bilang sama satpam, atasan kamu itu sore kemah, mau datang ke kampus. Daripada nganggur tisuk di tulisan. Itulah ketika orang merasa diri lebih penting dari orang lain. Tempat parkir yang susah dikasih tulisan nama dia. Karena mentang-mentang jabatan, padahal dia matara datang. Bukankah itu arogansi? Dan saya ingin ditegur. Jadi saya sedang nunggu teguran. Bejakan, saya bilang ke satpam, ke atasan kamu. Saya nunggu teguran gara-gara parkir. Pengen ditegur. Dan sekarang saya udah menegurnya. Semoga dia dengar ceramah saya. Tidak ada di hidup ini yang lebih penting, gak ada, semua penting. Kalian dengan saya sama pentingnya. Biar aku saya ngomong sorangan. Betul gak? Cuman beda duduk saja, karena kalau saya duduk di bawah kan gak kelihatan. Bukan saya lebih tinggi dari kalian, tidak. Supaya kelihatan, kasihan kan kamera jadi nongeng. Oh, nongeng apa bahasa Indonesianya ya? Aduh, ini harus pakai running text Kang Dadan. Makanya kalau di dekat Jelekong itu ada pasar tongeng. Iya, jadi saya tanya, itu gimana ini etimologinya itu asal usul kenapa ada pasar tongeng? Ternyata pasarnya itu pasar kaget dan semua orang yang ngeladangannya itu sambil nongeng. Iya, begitu maksudnya karena nggak ada jongkonya. Nah supaya gampang sebut aja pasar tonggeng. Itu keren tuh ngasih nama itu, ya. Jadi jangan merasa diri lebih penting dari siapapun, semua penting. Kalian yang kaya tidak akan bisa memberi loh kalau tidak ada yang mau diberi. Dan jangan menganggap yang penting itu Anda, yang mau diberi itu penting juga. Karena tidak ada pemberian kalau nggak ada yang mau diberi. Makanya belajar mengucapkan terima kasih pada mereka. Jangan mereka terus dituntut mengatakan terima kasih pada Anda. Ini kebiasaan nih, merasa diri lebih penting. Saya hancurkan hari ini. Paham ya? Ya, supaya ngerti. Biar aku ngerti wae.
Nah, semakin tinggi Anda mendaki gunung, semakin kencang angin bertiup. Itu hukum alam. Nah, kalian belajar dengan saya, tapi ingin naik gunungnya lebih tinggi, ingin tingkatan spiritualnya lebih hebat, tapi gak mau angin yang kenceng. Kata baksa etik, golepak. Golepak apa tuh bahasa Indonesia? Jadi ini hukum alam. Semakin tinggi kita naik gunung, semakin kencang. Jadi ini saya kasih tahu sama kalian nih yang pada naik gunung nih. Dengar tiwai. Semakin tinggi kalian naik, semakin kenceng anginnya. Sadar itu hukum alam. Jangan dikira saya mencapai tingkatan yang semacam ini, apa enggak berdarah-darah. Kebijaksanaan itu bukan warisan. Kebijaksanaan itu didapat dari ketekunan dan keikhlasan untuk menjalani kehidupan. Makanya kamu harus meletakkan terus satu kaki di depan yang lain. Dan kemudian suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan kamu telah mendaki gunung. Apa maksudnya kalimat ini? Saya kasih tahu. Letakkan kaki kita terus di depan satu. Terus letakkan kaki. Kalau sudah di depan, letakkan kaki yang satu lagi. Letakkan kaki yang satu, terus jalan. Begitu menoleh ke belakang, kita kaget karena kita sudah di puncak gunung. Apa maksud kalimat ini? Lempang mangan salengkah. Makanya 1000 langkah gak usah dipikirin, 1000 langkah. Melangkah aja satu-satu. Itu yang penting dalam hidup. Ya. Pendaki yang berpengalaman tidak terintimidasi oleh gunung, malah dia terinspirasi oleh gunung. Jadi pendaki yang berpengalaman tidak pernah merasakan naik gunung sebagai beban. Tapi naik gunung itu adalah menginspirasi. Karena saya kasih tahu nih, yang sering naik gunung, makin naik ke puncak, coba pemandangannya makin jauh kan? Bukankah itu menginspirasi? Betul? Yang belum ngerti ya udah ngangguk-ngangguk aja pura-pura. Entar juga ngerti kalau udah naik gunung. Entar saya ajarkan naik gunungnya gimana. Ya, makanya nanti harus naik ke Jabal Uhud, harus naik ke Jabal Nur, harus naik ke Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Ya, harus naik itu. Ya, baik. Bukan gunung di depan yang membuatmu lelah, tetapi kerikil di sepatumu. Jadi saat kita naik gunung itu selalu ada ganjalan dalam diri kita. Nah itu kerikil itu yang sangat membahayakan. Makanya ya orang jatuh dari sepeda motor biasanya karena kerikil, bukan batu besar. Batu besar maka tinggali. Kecuali dia gak lihat ditabrak batu besar, itu berarti sudah diabetes. Paling kencang tuh Haji Asep kalau saya cerita diabetes. Tapi sekarang udah sembuh ya Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi bukan gunung di depan yang membuat kita lelah, tetapi kerikil di sepatu kita. Kan gak nyaman ya, kita naik gunung ada kerikil di kaki, itu membuat kita gak nyaman. Kalau itu tidak segera dikeluarkan kerikilnya, gak nyaman naik gunung. Nah dalam perjalanan spiritual yang sering membuat ganjalan itu adalah kerikil kecil. Betul gak? Coba. Ada keraguan aja sedikit dalam dirimu, sudah, gak kemana-mana. Jadi seperti inilah gunung, sama dengan manusia. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin sedikit kamu takut. Karena apa? Saya kasih tahu, orang yang banyak takutnya dalam hidup itu karena sedikit taunya. Kalau sudah banyak taunya, sedikit takutnya. Saya kasih contoh. Orang yang tahu sebetulnya mati itu bukan akhir kehidupan. Mati itu justru puncaknya kehidupan. Yang penting kesadaran terakhir saat kita mati, catat akan menjadi kesadaran awal saat kita lahir kembali. Mati itu cuma ganti casing kok. Karena jiwa kita kan gak akan pernah mati. Karena dia punya pengetahuan yang luas tentang kematian, ya gak takut mati, santai aja. Yang takut mati kan cepat matinya. Santai aja. Takut gak takut kan tetap mati. Betul nggak? Iya.
Orang baik sama kita, mati kita. Orang jahat sama kita, mati juga kita. Betul nggak? Terus mau apa lagi? Kan sama, betul nggak? Iya, gitu. Ya, orang sehat mati, orang sakit mati juga. Cuman duluan, gitu aja. Sama kan? Iya. Yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok mati, kan sama, gitu. Cuman siapa yang duluan gitu aja. Makanya yang merokok itu menurut saya anti rokok. Iya. Buktinya kan rokok sama dia mah dibakar aja. Berarti anti rokok kan? Iya, makanya jangan usil sama yang ngerokok, biarin aja. Ya, dia tuh anti rokok, buktinya rokok dibakar. Jadi nggak usah usil. Makanya saya nggak pernah usil. Yang ngerokok silahkan, yang nggak ngerokok nggak apa-apa, kan buat dirinya kok. Ya, yang penting jangan deket-deket saya gitu aja. Mendaki gunung bukan untuk bukan untuk mengibarkan benderamu, tetapi untuk menerima tantangan, menikmati udara, melihat pemandangan. Jadi mendaki gunung itu bukan untuk mengibarkan bendera. Tahu bendera? Bendera itu lambang dari kebanggaan, lambang dari citra diri. Oh, saya sudah sampai di sini, nggak perlu. Mendaki gunung itu tujuannya untuk menerima tantangan, menikmati udara, dan melihat pemandangan. Makanya nih kalian yang sudah pernah mendaki gunung, nggak usah mengibarkan bendera. Saya sudah tingkatan ini, saya sudah tingkatan ini. Ada masih begitu tuh, ya? Yang murid saya. Itu namanya sedang mengibarkan bendera. Nggak usah mengibarkan bendera. Yang paling penting itu adalah menerima tantangan, nikmati udara yang segar, lihat pemandangannya. Itu aja. Siap naik gunung lagi? Ya, nanti kita naik gunung ya di Bogor. Pada saat milad Batul Yakin yang ke-9, saya undang semua. Kita naik Gunung Salak. Tapi kakinya aja. Ya Gunung Salak itu kakinya aja udah indah. Iya, saya kemarin naik ke kakinya aja udah indah. Belum naik ke puncaknya, nggak akan kuat kalian naik ke puncaknya. Kakinya aja udah indah. Jadi naik Gunung Salak kakinya aja, ya. Siap? Siap. Ya, makanya daftar segera dari sekarang. Gunung adalah pelampiasan terbaik saat kita berada di titik jenuh untuk mendapatkan semangat baru. Makanya sering naik gunung kalian akan menemukan situasi baru. Ya saya kasih tahu nih, yang rajin pagi dan petang naik gunungnya itu selalu akan mendapatkan suasana baru dalam hidupnya. Pantai itu menyenangkan, sedangkan gunung itu menenangkan. Pilih mana? Menyenangkan atau menenangkan? Ya pilih dua-duanya. Kadang ke pantai, kadang ke gunung. Baru aja diajarkan milih satu. Ya bosan atuh ke gunung wae mah, ya. Sesekali ke pantai, ya. Mendaki gunung mengajarkan kita untuk memahami dan belajar, merendahkan angkuh kita. Karena orang yang angkuh naik gunung gak nyampe di puncak. Perhatikan saya. Orang yang naik gunung dengan nafsu, wah pengen segera, pengen paling depan, pengen paling cepat. Mopo. Ya. Tapi orang yang biasa aja melangkah sampai menunduk, melangkah terus menikmati nafas, hadir di situ saat itu, ya hadir di situ saat itu, percaya naik. Ini sudah dialami kemarin. Meskipun sudah berada di atas, setidaknya sempatkan waktu untuk menengok ke bawah. Karena bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri, ya, bahwa hidup semua dimulai dari bawah. Nah, kalau sudah naik di atas, nengok ke bawah. Kita pernah di bawah. Orang bodoh memang belum pernah pintar. Tapi karena orang pintar pernah bodoh. Makanya orang pintar karena pernah bodoh jangan merendahkan orang bodoh. Karunya orang bodoh macan pintar. Paham? Nah, orang tua itu sudah di puncak gunung tuh. Harus bisa melihat anak. Jangan anak disuruh melihat orang tua. Orang tua harus hormat sama anak, bukan anak harus hormat sama orang tua. Dah budak macan jadi kolot. Kan kolot mah baheula ge budak. Budak baheula. Disebut kolot ayeuna. Gitu. Paham?
Ini mah tibaralik wae. Budak cenah kudu hormat ka kolot. Salah. Kolot kudu hormat ka budak. Kan kolot mah sudah di puncak gunung. Pernah jadi budak. Nah budak mah can jadi kolot. Jadi kolot mah kudu bisa ngamaklum ka budak. Ngaranna ge budak. Iya mau kolot pas aja jeung budak kolot naon gitu. Oh ka era aku we kolot. Saya greget lihat kolot kayak gitu teh. Hayang nyiwit. Nyebut kolot. Ari kolot teh apaan urut budak. Betul? Orang tua itu bekas anak. Pernah jadi anak. Hormat atuh sama anak. Bukan anak disuruh hormat sama orang tua. Salah tuh belajarnya. Makanya di sini mah belajar teh jadi tibaralik. Kalau ngaji cari yang benar, cari yang salah. Cari yang benar, cari yang salah. Takut ya menjawab. Cari yang salah kalau ngaji. Salah cara berbicara, salah cara berpikir, salah cara bicara, buang. Sisanya bener. Dah bener mah gak usah dicari. Nyapu itu cari yang kotor bukan cari yang bersih. Singkirkan aja kotornya, sesana bersih. Bersih gak usah dicari. Bersih itu alami. Kembali saja ke alam, ke sifat asalmu. Itu bener. Bener gak usah dicari. Singkirkan yang kotor, sisanya bener. Dibalik kan? Iya, makanya kalian pesantren gak lulus-lulus. Dah cari yang bener. Yang bener gak usah dicari, cari mah yang salah. Paham? Orang yang cari pesantren cari yang bener sama dengan nyapu cari yang bersih. Wah gawe. Gas bersih disapukeun deui. Betul nggak? Kan eueuh gawe nu kitu teh. Buang-buang waktu. Nah, kamu bisa berjalan sendirian, tapi akan lebih baik jika berjalan bersama teman atau membiarkan mereka berjalan di depan sehingga tenda dan makanan sudah siap saat kamu baru datang. Hidup itu jangan bersaing. Kalau naik gunung biarkan saja orang yang mau duluan. Gak apa-apa. Kita belakangan saja. Sampai di puncak gunung, tenda dan makanan sudah siap. Bakar ikan sudah ada. Gitu. Iya mah ewah paku sudah hayang bareng wae. Ngumpul. Dahar teu dahar, yang penting ngumpul. Karena ngumpul itu dahar mah. Kayak kelawan mutu. Ya, ngaletakan coet kosong. Eueuh sambal mah teu lucu atuh da coet teh. Betul enggak? Iya. Da sambal nu raos mah nu sakedik. Ya. Makanya kalau nikmat itu karena sedikit. Coba nyambal deui, udah enggak ada nikmatnya. Nah itu suka nafsu. Aduh menjasa nikmat, nyambal deui. Tuh. Cikaneh dahar tilu comot geus mungkus. Kumaha ieu teh? Katil kelihatan di situ keserakahan teh. Baru gati bang, aduh nikmat ya. Mungkus. Nu dibungkus kan nepi ka ieu mah moal raos. Dan nikmat teh peda saeutik. Iya, itu ajaran dari ibu saya. Makanya ibu saya kalau aduh ibu mani raos ya sambal. Ngaleos ibu saya mah, sia dititah nyambal deui. Ya, karena sudah tahu rumusnya, mau nyambal deui, mau raos. Nah, justru itu yang disebut dengan kerinduan tuh itu, ya, pasti datang deui. Mau nyambal, mau datang deui. Gitu. Orang tua mah hebat atuh da ilmuna teh ya. Iya, makanya kalau saya udah tahu rumus ibu, makanya kalau makan sambal enak, ya. Cukup aja mengatakan, "Tur nuhun Bu, aduh sambalnya raos." Taranyungkeun deui. Da moal kersaeun. Ngalewas palingnya. Itu kan itu rahasia nikmat tuh di situ. Makanya kalian selalu ingin banyak. Betul nggak? Itulah keserakahan itu. Itu tidak belajar ya, tidak belajar ya. Aku bukanlah seorang pecandu ketinggian, tapi aku adalah seorang yang mencari ketenangan saat dilanda masalah. Jadi kita ini jadi pendaki bukan karena kecanduan berada di puncak, bukan. Karena ingin tenang saja saat ada masalah. Karena ketenangan saat ada masalah sudah 50% masalah kita selesai. Bukan tentang kesombongan, tapi tentang arti sebuah proses yang tidak mudah untuk bisa mencapai puncaknya. Mencapai puncak itu kan melewati proses, betul nggak? Makanya bukan soal kesombongan, tapi tentang arti sebuah proses. Karena yang akan melekat pada diri kita itu proses mencapai puncak. Itu jangan dilupakan kalau kita sudah di puncak. Nih saya kasih tahu, sederhananya beginilah. Kalian kan ketemu saya, belajar naik gunung, belajar mendaki gunung.
sampai menemukan ketenangan di gunung. Kalau kita lihat ke belakang, prosesnya kan tidak sederhana. Betul nggak? Harus kehilangan rumah dulu. Betul? Harus dapat penyakit dulu. Betul? Macam-macam. Makanya ketemu dengan saya ya seperti itu. Tidak ada orang sukses ketemu saya. Gak ada. Saya mah ketempuhan buntut maung. Iya. Bagian ngomean wungkul, seruksak. Iya. Makanya saya mah ketemu nurah ruksak tiap hari. Jarang ketemu orang sukses. Dan tidak mungkin orang sukses belajar ini, gak mungkin. Mun geus eueuh sagala teu boga kakara ingat ka Allah. Aduh. Betul nggak? Ya, nggak apa-apa. Biarin serikeun diri sorangan. Nah iya memang begitu, ya. Kelas spiritual seperti ini jarang orang sukses. Orang sibuk apalagi. Nu aruh gawe. Iya, ada sibuk mulai di dieu. Betul nggak? Iya. Pedah we ngaji teh pangsiun. Betul nggak? Iya. Iya, dakwah gawe daripada kan gitu. Iya, aduh luar biasa. Jadi bagaimana kita dapat puncak gunung yang indah kalau niatnya daripada teu damel atau di bumi mengalamun eta ka Allah gitu. Ya Allah. Makanya orang kayak gitu nggak kemana-mana, naik puncak gunungnya nggak pernah selesai. Ya saya cuma mengingatkan saja, walaupun kalian itu sudah pensiun, tapi jangan daripada nganggur di bumi mataraos, jangan. Ya ini tekadnya. Ini kalau begitu itu nggak naik puncak gunung. Ini saya ingatkan aja, kalau saya nggak ngomong ini kan kalian nggak ngerti. Kadang-kadang saya tuh nggak mau eksplisit ngomong begini tuh, nggak mau sebetulnya. Pengennya saya nggak ngomong tuh kalian ngerti gitu. Tapi di omongan aja nggak ngerti. Apalagi saya nggak ngomong, jadi saya terpaksa ngomong, gitu. Karena banyak yang seperti itu, ya. Ada yang ngomong sama saya, "Bade ka mana Pak?" "Abdi teh hoyong tepang." "Allah tadi mana?" "Kenapa Bapak pengen jumpa sama Allah?" "Banyak. Tamu-tamu gitu di rumah saya mah banyak." Itu. "Ah, da abdi teh aya nantos aya damel." Mantok sia. Jadi Allah teh sesa. Itu. Ya sama kayak kalian kan. Kalau kalian itu bikin rumah, ada tanah kosong di belakang, nyegok saeutik. Tah nyegok naon bahasa Indonesia? Baru ingat musola. Betul enggak? Ah daripada cenah eta Allah daripada nu gaduh bumi jeung langit. Daripada cenah nganggur ya tanah tos jantarkeun musola. Saya nanya orang-orang yang model kayak gitu, saya tanya itu, ini pertanyaan konyol sebetulnya. Nah, aya musola di dia, oh iya teh nganggur cenah Pak daripada eta ka Allah. Ari hayang panggedena ti Allah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, belajar bikin musola mah sama orang Bali. Orang Bali mah bikin musolanya di depan rumah. Saya punya sopir di Bali, rumahnya 65 juta, musolanya 360 juta, depan rumah. Dan dia bilang sama saya, untuk Tuhan the topmost priority. Artos teu? Tunggu-tunggutan dia mah orang Bali. The topmost priority itu artinya bagi saya Allah itu adalah prioritas utama. Pakai bahasa Bali sedikit, di Bali makan Inggris. Itu jawaban anak supir loh. Saya kalau ke Bali punya supir khusus. Dan dia bilang rumah saya 65 juta. Tapi musola saya 360 juta. Kenapa? Untuk Allah. Allah adalah the topmost priority. Allah bagi saya adalah prioritas utama. Gitu. Ya mah peringatan nu pensiun ya. Daripada aduh eta ka Allah. Allah mah teu waleh sesana we. Nu gaduhna di pasian sesana. Oh kaera. Pengen spiritual tingkat tinggi. Ari hayang naik gunung katanya ya 3000 kilo di atas permukaan laut. Kumaha nu kitu. Sisa. Energi sisa, duit ge sesa. Betul enggak? Iya. Dulu di puncaknya, maaf ya, mungkin bagi kalian 500.000 dulu. Kalian pakai poya-poya. Sekarang iuran 50.000 sebulan. Hese.
Tapi saya maklum dah sesa. Makanya jangan heran dapat Allahnya juga nanti ya sesa. Iya, nggak apa-apa ya. Yang penting surga kan tepasnya juga. Paling surga di teras. Iya, gini nih. Saya itu sedang menantang orang-orang yang hari ini sedang di puncak kejayaan. Ayo, mampang segala boga. Ada yang murid saya nangis pada saya. Ayah guru, kata, guru sedang bangun jelekong. Tepat di saat saya sudah bangkrut. Padahal saya dulu serba ada, katanya. Kalau saya dulu, katanya, punya uang, mungkin saya akan sumbang ratusan juta. Toh ngalamun, kata saya. Kenapa begitu? Dia tanya sama saya. Karena saya ajarkan kesadaran. Di sini yang diajarkan kesadaran. Saya tidak cari uangnya murid-murid saya, tidak. Itu bedanya. Udah masa lalu udah. Makanya lamun mana yang pernah benghar tong diinget-inget. Mun ayeun mana yang pernah sangsara, tah ingat-ingat. Supaya ketika kita kaya, kita ingat pernah ada di bawah. Tapi lamun keur sangsara mah tong ingat-ingat bala beunghar, nyeri hate. Iya, dahar jeung kurupuk, gap kurupuk. Sarua teh gepuk. Itu. Kahartos. Kenapa kalian tertawa? Lucu kan? Siapa yang lucu? Ya kalian tuh lucu. Lucu. Makanya kenapa saya ajak tertawa hari ini supaya kalian jadi lucu lagi. Supaya dopamin, endorfin, serotoninnya banyak. Selama ini terlalu serius hidupmu itu. Betul nggak? Yuk naik puncak gunung. Di puncak kita akan melihat pemandangan yang indah. Shadaqallahul adzim.